Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga hari ini tetap sehat walafiat dan diberikan rezeki yang lancar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada yang abadi di dunia. Sesungguhnya semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Untuk itu semuanya kita harus bersiap menghadap ke rahmatullah. Video kali ini saya awali dengan berita duka dari salah satu keluarga kami yang telah berpulang ke rahmatullah, yaitu Ibtu Muhtar Said. Beliau ini ditugaskan di Polda Sulawesi Selatan. Sakit selama 8 bulan lamanya, istrinya sangat setia mendampingi beliau sampai akhir hayatnya. 8 bulan dirawat, sepertinya dari awal mereka dikena penyakit tidak ada perubahan sampai beliau meninggal, bahkan fisiknya itu terus menurun secara drastis. Dan yang paling menyedihkan adalah anaknya yang bungsu yang sekarang berada di Jepang itu tidak melihat jasadnya ayahnya, karena beliau pergi ke Jepang itu 11 bulan yang lalu. Dan masih teringat mungkin mereka bahwa yang mengantarkan anaknya itu ke bandara di airport pada saat mau ke Jepang itu adalah ayahnya. Pada saat itu dalam keadaan sehat walafiat. Benar-benar tidak ada yang menduga bahwa 11 bulan kemudian ayahnya akan pergi untuk selamanya. Hari ini kami sekeluarga dari Bone itu semuanya ke Makassar. Jadi dari daerah kami sebenarnya itu di kota Makassar dengan kota Makassar itu jaraknya 200 km. Jadi kita bisa menempuh 4 jam dalam perjalanan baru sampai di Makassar. Kalau sekarang ini kembali ke dapur, jadi hari ini kami siap-siap untuk menjemput tamu-tamu yang merupakan keluarga besar kami dari Latohan Nanu. Ada acara arisan keluarga. Arisan keluarga untuk bulan ini dapat giliran saya, makanya hari ini saya siap-siap untuk masak biasa, masak sederhana, dan sebagiannya saya beli tadi dari tukang masakan jadi, karena kalau saya mau semuanya bikin itu agak repot. Di rumah saya hanya sendiri perempuan, jadi untuk bantu semua itu saya panggil saudara saya untuk bantu. Nanti dia yang membantu menghandle sebagian apa yang saya laksanakan hari ini di dapur. Masih subuh-subuh jam 4 saya sudah keluarkan piring dari lemari dan lap-lap dulu. Jadi tadi malam itu saya sudah masak ayamnya untuk persiapan kari ayam. Jadi yang saya buat itu adalah kari ayam saja dengan bakar-bakar ikan, nantinya sebagiannya itu semua jadi beli. Dan alhamdulillah hari ini sudah pagi jam 6 masih berkegiatan di dapur sendirian, karena kakak saya nanti saya jemput jam 9 pagi. Dan ini saya sudah mulai memasak-masak karinya dan memberikan bumbu biar enak rasanya. Jadi walaupun kita sendirian, yang penting pintar-pintarnya kita atur waktu. Seperti sekarang saya bangun itu jam 4, jam 3.30 pas saya bangun itu. Saya mulai masak nasi, kemudian nasinya nanti ditaruh di magicom. Sudah kelihatan ini masakan karinya dan bumbunya saya buat memang tadi malam, saya blender tadi malam untuk menghemat waktu seefisien mungkin. Tapi ini rasanya pasti enak karena saya kasih bumbu lengkap, jadi bumbunya itu saya racik sendiri. Ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada ketumbar dan lain-lain sebagainya. Dan ini saya sudah melihat dulu nasi saya yang sementara saya kukus. Saya kukus hari ini itu pakai takaran mangkok, karena kebetulan kan tidak ada liter, jadi susah untuk mengukurnya. Saya pakai mangkok putih, jadi yang saya masak itu 6 mangkok. Kira-kira berapa liter jadinya? Masih pagi-pagi sekarang, tapi sepertinya sudah gerah. Sepertinya hari ini memang mau hujan, karena saya keluar tadi melihat di luar itu agak mendung, tapi semoga ya tidak, karena keluarga kami yang mau datang itu sekitar 3 km dari rumah, jadi jaraknya agak jauh. Kalau hujan terpaksa mereka agak telat datang, karena mungkin mereka naik motor semua, tidak ada yang naik mobil. Saya sengaja pilih hari ini untuk arisan karena kebetulan libur semester ganjil, jadi tidak ada kegiatan. Jadi hari ini pas tanggal 25 Desember 2025
itu kami laksanakan arisan karena memang dari kemarin-kemarin itu saya cari waktu yang tepat kapan waktunya untuk saya laksanakan arisan keluarga di rumah. Tapi teman-teman, rekam suaranya ini tanggal 27 Desember 2025 dan mungkin agak telat nanti tayangnya karena seperti itulah kalau kita lagi sibuk, mungkin hari ini rekam suara tapi belum tentu di-upload hari ini. Jadi teman-teman tidak usah memikirkan tentang itu. Mungkin sebagian teman-teman yang biasanya menonton seperti ini video saya, jadi dikondisikanlah waktunya. Apalagi kalau saya biasanya take video itu meskipun videonya agak lama tapi uploadnya baru mungkin diupload di YouTube. Karena di situ kan memang sejadwalkan, jadi setiap saya buat video ada memang saya buat stok video. Jadi kapan saya sibuk itu bisa terupload sendiri. Saya kasih jadwal di situ. Mungkin teman-teman yang lain juga seperti itu ya. Menjadi seorang ibu bekerja dan sekaligus ibu rumah tangga di rumah memang harus pintar-pintar bagi waktu. Kapan saatnya harus mengerjakan pekerjaan kantor dan kapan saatnya harus mengerjakan pekerjaan rumah. Jangan sampai ada yang lalai dari semua itu. Jadi kedua-duanya itu harus balance antara pekerjaan rumah dengan pekerjaan kantor supaya keadaan keluarga juga adem-adem, tidak ada yang merasa disia-siakan. Banyak realita yang terjadi sekarang, dia sibuk interaksi, kemudian mungkin dia sibuk rekam video, sampai-sampai keluarganya lupa untuk dimasakkan. Nah itu yang salah. Kalau saya teman-teman memang harus melihat waktu sejelih mungkin, karena kenapa? Itu kan waktu kita yang dalam satu hari itu bukan hanya sepenuhnya untuk di rumah, untuk scroll-scroll HP, tapi juga untuk pekerjaan kantor. Harus manajemen waktu itu bagus. Tidak terasa waktu libur sudah semakin dekat, jadi kami masuk sekolah itu tanggal 5 Januari 2026. Makanya pada kesempatan libur itu apalagi dijadikan sebagai sebuah kesempatan emas untuk melaksanakan sesuatu yang bermanfaat di rumah. Bisa mungkin cet-cet pagar, bisa mungkin bersih-bersih halaman rumah, ataukah bisa atur-atur posisi rumah seperti itu. Jadi kalau saya libur bukan libur tok saja, tapi memikirkan apakah ada pekerjaan yang penting untuk dilaksanakan dalam saat libur ini. Karena kalau mau pergi-pergi sepertinya saya bukan juga jiwa-jiwa traveling. Jadi paling kalau libur itu bersih-bersih rumah, atur perabot-perabot yang mungkin posisinya di sini sekarang kita mau pindahkan. Dan cara seperti itu begitulah caraku untuk menikmati hidup. Jadi walaupun kita tidak pergi bepergian karena anak-anak kan sudah besar. Anak saya yang pertama jauh di negeri Sakura, kemudian yang kedua di sini, tapi jiwanya bukan semua jiwa-jiwa untuk pergi traveling. Jadi kami menikmati libur di rumah saja. Dan satu hal lagi teman-teman, saya itu termasuk sebenarnya ibu persit juga. Jadi kadang ada video saya, ada konten saya yang memuat tentang kegiatan-kegiatan persit. Dan saya pikir itu tidak apa-apa selama kita tidak melanggar etika yang ada. Dan sudah 8 menit 30 detik kita kebersamaan kita di sini dan sudah hampir mungkin selesai konten saya. Dan ini sementara saya akan menyimpan nasi yang sudah dikukus di Magicom. Ini yang full, ini untuk persiapan arisan sebentar. Saya doakan semoga teman-teman yang selalu mengikuti channel saya, Ibadarli, selalu diberikan kesehatan, kemudian rezeki yang lancar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan menontonnya teman-teman di video saya dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih banyak. Hanya Allah yang membalasnya semuanya. Karena kalau kita menonton videonya orang atau videonya teman-teman, itu kan sebagian waktu kita betul-betul persembahkan untuk menonton kontennya teman-teman, itu adalah sebagai bentuk ibadah juga karena kita saling bantu untuk memberikan support. Kalau kita tidak bisa memberikan komentar, minimal kita tonton saja sampai akhir. Sampai di sini kebersamaan kita, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.